Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dengan NIM 202251002. Di sini saya ingin membacakan dan mempresentasikan tentang hasil laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas. Jadi pengertian dari rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di bawahnya ada rumus dan perhitungan. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar per liabilitas jangka pendek. Aset lancarnya yaitu sebesar 18.376.786.778.360. Untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 4.449.016.1.485 Jadi hasil perhitungannya adalah current ratio sama dengan aset lancar per liabilitas jangka pendek sama dengan 4,18. Jadi untuk interpretasinya, nilai current ratio sebesar 4,18 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebesar 4,18 untuk menutupi setiap satu kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan sangat baik dan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Pengertiannya adalah rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di bawahnya ada rumus dan perhitungan. Rumusnya adalah DER sama dengan total liabilitas per total ekuitas. Jadi total liabilitasnya adalah 9.809.771.894 rupiah. Jadi total ekuitasnya adalah 19.163.896.297 rupiah. Jadi hasil perhitungannya DER sama dengan total liabilitas per total ekuitas sama dengan 0,49. Jadi interpretasinya adalah nilai DER sebesar 0,49. Berarti setiap satu modal perusahaan digunakan untuk meminjam sebesar 0,49 utang. Hal ini menunjukkan struktur modal perusahaan cukup sehat karena penggunaan utang masih relatif rendah dibanding modal sendiri. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Pengertiannya adalah rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Rumus dan perhitungannya adalah rumusnya Tato sama dengan penjualan bersih per total aset. Untuk penjualan bersih yaitu sejumlah 9.392.269.669 rupiah. Untuk total asetnya sejumlah 28.769.733.668.191 rupiah. Jadi perhitungannya adalah Tato sama dengan penjualan bersih per total aset. Totalnya yaitu 0,33. Untuk
Interpretasinya adalah nilai Tato sebesar 0,33 menunjukkan bahwa setiap satu aset maupun menghasilkan penjualan sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatannya. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Jadi pengertian dari rasio profitabilitas adalah digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan maupun aset yang dimiliki. Di bawahnya ada rumus dan perhitungan. Untuk rumusnya adalah NPM sama dengan laba bersih per penjualan bersih kali 100%. Jadi laba bersihnya sebesar 994.999.649. Untuk penjualan bersihnya sebesar 9.392.159.669 rupiah. Jadi untuk perhitungannya adalah NPM sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Sama dengan 10,27%. Jadi interpretasinya adalah nilai net profit margin sebesar 10,27% menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba bersih sebesar 10,27 dari setiap 100 penjualan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tergolong baik. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal nomor 2 dari UTS estimasi. Jadi di sini saya mengambil dari PT Mayora Indah Tbk. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjawab soal yang kedua. Yang pertama adalah klarifikasi biaya pada perusahaan manufaktur. Pengertian klarifikasi biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu agar memudahkan perusahaan dalam perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contoh biaya pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, biaya bahan baku produksi, makanan dan minuman. Yang kedua, ada gaji karyawan pabrik. Yang ketiga, ada biaya listrik dan air pabrik. Yang keempat, ada biaya distribusi dan pemasaran. 5. Beban administrasi kantor. 6. Beban bunga pinjaman. Untuk pengelompokan biaya, A yaitu biaya produksi, biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Contohnya ada bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada pengelompokan biaya atau B, biaya pemasaran. Biaya untuk kegiatan distribusi penjualan produk. Contohnya yaitu beban penjualan sebesar 1.355.431.708 rupiah. Yang ketiga adalah pengelompokan biaya atau C, biaya administrasi dan umum. Untuk kegiatan administrasi perusahaan, contohnya ada beban umum dan administrasi sebesar 248.699.509.350 rupiah. Yang kedua ada berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama adalah A, biaya tetap.
atau biaya yang jumlahnya tetap walaupun produksinya berubah. Contohnya ada gaji manajemen. Terus yang kedua ada penyusutan aset tetap. Yang B adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya ada bahan baku dan kemasan produk. Yang C adalah biaya semi variabel, adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya ada biaya listrik. Yang ketiga ada berdasarkan hubungannya dengan produk. Yang pertama ada biaya langsung, biaya yang dapat langsung diidentifikasi ke produknya. Contohnya yaitu tepung, gula, kopi, dan kakao. Yang kedua ada biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke produk. Contohnya adalah biaya keamanan pabrik dan biaya kebersihan. Yang keempat, ada alasan pengelompokan biaya, yaitu pertama adalah bahan baku termasuk biaya variabel karena jumlahnya berubah sesuai produksi. Yang kedua adalah gaji manajemen termasuk biaya tetap karena nilainya relatif tetap setiap periodenya. Yang ketiga adalah beban pemasaran termasuk biaya operasi karena digunakan untuk mendukung penjualan produk. Yang keempat ada beban administrasi, termasuk biaya umum karena berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 2 yaitu struktur biaya PT Mayora Indah Tbk terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Biaya-biaya tersebut membentuk harga pokok produksi atau HPP dan harga pokok penjualan, yaitu HPP penjualan, yang dicatat dengan laporan laba rugi perusahaan. Yang kedua adalah beban pokok penjualan perusahaan sebesar 6.898.309.331.000, menunjukkan biaya utama yang digunakan untuk menghasilkan produk, sehingga dikurangi dari laba dari penjualan bersih. Perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 2.499.850.338 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengolah biaya produksi dengan cukup efisien sehingga tetap menghasilkan keuntungan yang baik. Sekian dari saya untuk presentasi dari PT Mayora Indah Tbk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.